Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya LPBHNU Situbondo. Bersama saya Dwi Dasa Suryantoro akan berdialog seputar hukum dan simak videonya selengkapnya. Gini, teknik pendekatan, teknik pengumpulan bahan dalam menyusun suatu gugatan itu kan diperlukan teknik terlebih dahulu. Sebelum kita membuat gugatan, kita harus mempersiapkan bahan-bahan yang kita akan pakai dalam penyusunan suatu gugatan. Contohnya ketika kita misalkan mau membuat kopi, tentunya kita akan persiapkan dulu bahannya. Ada gulanya, ada bubuk kopinya kan gitu, ada air panasnya, ada cangkirnya, ya, seperti itu. Jadi dalam menyusun gugatan juga seperti itu. Sebelum kita membuat gugatan, tentunya terlebih dahulu kita persiapkan dulu bahannya apa. Kalau bahannya baik, insya Allah gugatannya juga baik. Kalau racikannya, resepnya ini enak, jadi pembuatan gugatannya juga enak, juga mudah kita membuat gugatan. Nah, yang menjadi kesulitan dalam menyusunan gugatan ini, jika bahannya ini minim, maka kita kesulitan dalam membuat suatu gugatan. Nah, untuk memperoleh bahan itu diperlukan adanya teknik pengumpulan bahan atau pengumpulan data. Kita pakailah teorinya dalam metodologi penelitian yang secara empiris. Karena penanganan suatu perkara ini sifatnya empiris. Sifatnya ini empiris. Kita berbicara soal fenomena atau gejala yang timbul di dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga kajian sosiologi, yuridis sosiologis itu atau empiris itu lebih tepat. Normatif gimana? Boleh, karena normatif itu juga digunakan dalam pengembangan teori-teori, sehingga teori itu mendukung dari dalil-dalil posita yang kita buat dalam suatu gugatan. Nah, bagaimana teknik pengumpulan bahannya? Ada 3 yang saya sebutkan. Yang pertama, ini menurut saya loh ya, kalau kalian lihat di hukum acara nggak ada. Ya. Yang pertama adalah teknik interview, wawancara dengan klien. Kita harus mengumpulkan keterangan dari klien untuk bahan kita. Ya. Yang kedua, observasi. Kita turun ke lapangan, ada nggak objeknya yang diceritakan klien kita? Misalkan soal tanah tadi, ada nggak tanahnya? Betul nggak apa yang disampaikan klien? Karena kita sandingkan semuanya, keterangan klien, observasi, kemudian dokumentasi, ini kita semuanya harus kita kaji kembali dalam menyusun suatu gugatan. Nah, teknik observasi ini kita pakai ketika kita berbicara soal objek sengketa yang berupa barang atau benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak. Contohnya seperti tanah termasuk dalam objek benda tidak bergerak. Kita lihat di sana, Mas. Kita lihat letaknya betul nggak di sini? Letaknya di mana? Luasnya berapa? Batas-batasnya timur, selatan, barat, utara. Itu harus jelas tuh. Karena kalau tidak dicantumkan dalam suatu gugatan tentang identitas tanah ini, objek sengketa ini, maka akan berakibat kepada putusan tidak dapat diterima atau di-NO. Seperti itu. Nah, yang ketiga, teknik tentang dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa foto, bisa berupa dokumen berkas-berkas yang otentik. Gitu. Misalkan dia tadi klien kita mengatakan bahwa dia memiliki tanah, ya. Kemudian kita lihat tanahnya ada, observasi. Terus di dokumentasinya ternyata cuman berupa koher, tidak punya sertifikat. Ya nggak apa-apa, kita kumpulkan dulu bahan-bahan itu. Baru setelah kita punya bahannya, kita baru dapat menyusun gugatan. Jangan menyusun gugatan terlebih dahulu tanpa ada bahan, ya gitu. Jadi jangan mengcopy paste di internet kalau soal penyusunan gugatan. Itu nggak akan sama. Kecuali tugas makalah mungkin bisa di copy paste. Kalau menyusun gugatan tuh nggak bisa. Karena pasti kronologis suatu ceritanya itu pasti berbeda. Bahan yang kita pakai juga berbeda. Seperti itu.